Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiansah dengan NIM 19 1634. Saya ini Fakultas Tarbiyah dari IAIN Parepare. Nah, di sini saya akan membahas tentang irisan kerucut pada elips. Nah, langsung saja kita perhatikan pada perpotongan kerucut 3 dimensi ini. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu elips. Elips adalah himpunan semua titik di mana jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan elemen himpunan tersebut adalah tetap atau konstan. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua titik tertentu? Kedua titik tertentu adalah titik yang berwarna hijau pada gambar yang di samping ini, di mana ada titik F1 dan juga titik F2. Apa yang dimaksud dengan kedua titik ini? Ternyata kedua titik ini adalah titik fokus pada elips. Jadi, kedua titik tertentu yang dimaksud adalah titik fokusnya. Terus, himpunan semua titik. Himpunan semua titik yang dimaksud ini adalah titik-titik yang ada di pinggir-pinggir elips tersebut. Titik yang menyinggung elips. Terus, jarak terhadap titik yang dimaksud adalah, kita perhatikan dari titik F1 menuju ke titik P yang ada di pinggir elips itu, yang nilainya X, Y, terus menuju lagi ke titik 2. Itu jaraknya sama dengan garis yang putus-putus itu, yang garis A dan juga garis C. Nah, dimanapun lokasi titik yang ada di pinggir elips, jaraknya akan sama. Yang dimana jaraknya itu sama dengan 2A. Nah, berapa jarak 2A ini? 2A ini, jarak 2A itu sama dengan mulai dari titik ujung A, yang titik warna orange ini, menuju ke titik B, di mana titik koordinat A itu adalah min A, 0, dan titik koordinat B itu sama dengan A, 0. Jadi, A ini adalah jarak mulai dari titik A menuju ke titik pusatnya. Dan nilai 2A ini adalah mulai dari titik ujung A menuju ke titik ujung B. Titik-titik yang warna orange itu. Oke? Oke. Nah, titik P yang dimaksud di sini adalah titik sembarang pada elips. Titik sembarang yang dimaksud itu adalah titik yang ada di pinggir elips maksudnya. Hal yang perlu diperhatikan pada elips yang pertama itu adalah titik pusatnya. Kalau titik pusatnya itu terletak pada titik di tengah-tengah elips, seperti titik yang berwarna biru, yaitu titik O yang di tengah elips ini. Selanjutnya titik fokusnya. Titik fokus yang dimaksud, seperti yang saya katakan, itu titik yang fokusnya itu titik yang berada pada yang warna hijau ini, yaitu titik F1 dan juga titik F2, yang dimana nilainya itu adalah C, 0 dan juga min C, 0. Selanjutnya sumbu mayor dan juga sumbu minor. Nah, apa itu sumbu mayor? Sumbu mayor adalah sumbu yang melalui titik fokus elips, yang panjang sumbunya itu adalah 2A. Seperti yang saya katakan, berarti mulai dari titik A menuju ke titik B, yang warna orange ini, dan itu adalah sumbu mayor. Sumbu minor adalah garis tegak lurus yang berada di titik pusat elips, yang panjangnya itu sama dengan 2B. Jadi, nilai A itu mulai dari titik A menuju ke titik pusat elips, sedangkan nilai B mulai dari titik C menuju ke titik pusat elips.
Nah, sumbu mayor dan sumbu minor ini merupakan titik ujung pada elips. Selanjutnya kita masuk ke sumbu utama atau transverse axis. Bukan axis yang ini ya, atau yang itu. Dan juga teman-temannya. Sumbu utama adalah sumbu simetri yang melalui F1 dan F2. Maksudnya F1 dan F2 adalah titik fokusnya. Nah, jadi sumbu utama yang dimaksud di sini adalah sumbu X. Sedangkan sumbu sekawan adalah sumbu simetri yang merupakan sumbu F1 dan juga sumbu F2. Selanjutnya kita masuk di titik puncak elips. Seperti yang saya katakan, salah satu titik puncak elips itu adalah titik A dan juga titik B. Nah, titik ini adalah titik potong elips dengan sumbu mayor. Dan titik C dan serta titik C dan juga titik D adalah titik sumbu perpotongan elips dengan sumbu minor. Selanjutnya kita masuk di latus rectum. Latus rectum adalah garis vertikal yang melalui titik fokus yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan juga memotong elips. Garis rectum di sini yang dimaksud adalah mulai dari titik K menuju ke titik L. Nah, garis yang warna biru ini adalah garis rectum. Jarak dari KL sama dengan jarak dari M dan N, yaitu garis biru yang ada di sampingnya. Nah, bagaimana rumus jarak ini? KL sama dengan MN sama dengan A B kuadrat per A. Kalau koordinatnya mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi. Di sini saya hanya mengatakan kalau titik K itu, koordinat titik K itu berada di min C, B kuadrat per A. Titik L itu berada di min C, min B kuadrat per A. Kalau M itu berada di C, B kuadrat per A. Dan titik N itu berada di C min B kuadrat per A. Selanjutnya kita ke segitiga DOV. Segitiga mulai dari titik D, titik O, dan juga titik V2. F2 maksud saya. Nah, gambar segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, di mana titik 90 derajatnya berada di titik O. Sehingga rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian rumus. Sebagaimana yang kita ketahui, rumus elips itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan rumus ini? Mari kita buktikan bersama-sama. Yang pertama, setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa jarak dari titik fokus pertama menuju P dan ditambah titik P menuju titik fokus yang kedua, itu hasilnya 2A. Ketika PF2 nya ini kita pindah ruaskan, akan menghasilkan persamaan PF1 sama dengan 2A dikurang PF2. Nah, terus persamaan jaraknya kita masukkan, di mana jarak PF1 itu sama dengan akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan PF2 itu sama dengan akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Ketika kedua ruasnya dikuadratkan,
maka akan menghasilkan persamaan di bawahnya. Setelah itu, kita cari berapakah nilainya C dikurang X kuadrat. Nah, C dikurang X kuadrat ini sama dengan C dikurang X dikali C dikurang X. Sehingga menghasilkan X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat. Nilai dari ruas kanan dan di ruas kiri itu dihapus ketika kita mendapatkan nilai yang sama. Sehingga menghasilkan 4A akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4CX. Nah, setelah itu 4A yang ada di ruas kanan kita pindah ruaskan. Lalu yang di ruas kiri masing-masing dibagi 4. Ya gitulah. Sehingga menghasilkan persamaan di bawahnya. Setelah itu kedua ruas kita kuadratkan lagi. Sehingga menghasilkan X kuadrat dikurang C kuadrat dikurang C kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, dari X kuadrat dikurang X kuadrat dikali C kuadrat per A kuadrat ini nilai X kuadratnya dikalikan keluar. Sehingga menghasilkan 1 dikurang C kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Terus masing-masing ruas dikalikan 1 per A kuadrat dikurang C kuadrat. Sehingga menghasilkan persamaan di bawahnya. Di mana 1 per A kuadrat dikurang C kuadrat dikali A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat itu sama dengan 1 per A kuadrat. Karena ada lagi X kuadratnya maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dapat dari mana nilai B kuadrat? Kan kita sudah tahu bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jika C kuadratnya dipindah ruaskan, maka menghasilkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi, nilai A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga menghasilkan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk di bentuk elips standar. Bentuk elips standar ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bentuk horizontal, yang kedua bentuk vertikal, dan yang terakhir bentuk yang posisinya miring atau bentuknya miring. Bentuk horizontal ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang pusatnya 0,0, ada yang pusatnya alfa, beta. Atau di sini yang tertulis P, Q. Begitupun juga yang vertikal. Terbagi menjadi 2. Dengan berpusat 0,0 dan juga P, Q. Baiklah kalau begitu kita masuk di bentuk elips standar jenis pertama. Yang pertama bentuk horizontal. Yang pertama bentuk horizontal dengan pusat 0,0. Sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan ketentuan A lebih besar daripada B. Sedangkan rumus ini sudah saya jelaskan tadi. Dengan kita sudah membuktikannya bersama-sama. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk di bentuk elips standar jenis pertama yang berpusat pada M, Q dengan sumbu mayor yaitu sumbu X. Sebenarnya ini sebenarnya ini hampir sama dengan persamaan sebelumnya.
Hanya saja yang membedakan itu adalah persamaan jenis ini adalah persamaannya adalah X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya membuktikan persamaan tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Pada persamaan jenis ini, kita ketahui bahwa jarak PF1 itu sama dengan akar X dikurang P ditambah C kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat. Sedangkan jarak PF2 sama dengan akar X dikurang P dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Q kuadrat. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan. Sebenarnya di sini Y dikurang Q kuadrat ya. Nah, setelah itu kedua ruas kita kuadratkan sehingga menjadi persamaan yang di bawah. Setelah itu, nilai pada X dikurang P kuadrat ditambah C kuadrat. Setelah itu, X dikurang P ditambah C kuadrat itu sama dengan X dikurang P ditambah C dikali X dikurang P ditambah C, sehingga menjadi persamaan di bawahnya. Kedua ruas dari nilai yang memiliki nilai yang sama itu dihilangkan, sehingga mendapatkan nilai 4CX dikurang 4PC dikurang 4A kuadrat dikurang 4A akar X dikurang P dikurang C kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kedua ruas masing-masing dibagi 4, sehingga menghasilkan persamaan CX dikurang PC sama dengan A kuadrat dikurang A akar X dikurang P dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya, kedua ruas kita kuadratkan lagi. Sebelum dikuadratkan, nilai A kuadrat yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Setelah itu kedua ruas kita kuadratkan, lalu menghasilkan persamaan di bawahnya. Kita hilangkan nilai yang sama dari masing-masing ruas, sehingga menghasilkan persamaan X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk di bentuk elips standar jenis kedua yang berpusat kepada 0,0 yang dengan sumbu mayor berada pada sumbu Y. Sebenarnya persamaan ini hampir sama dengan persamaan sebelumnya. Hanya saja yang membedakan pada persamaan ini adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan ketentuan A lebih besar daripada B. Pembuktian rumusnya pun juga hampir sama dengan pembuktian rumus sebelumnya. Begitupun persamaan elips yang berpusat pada P, Q. Persamaannya adalah X dikurang P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya bentuk elips standar jenis ketiga. Nah, bentuk elips standar jenis ketiga ini yang dimana dalam persamaannya terdapat variabel X dan Y. Misalnya di garis L1X ditambah M1Y ditambah N1 sama dengan 0 dan garis L1X ditambah M1Y ditambah N2 sama dengan 0. Dan masing-masing garis ini adalah sumbu mayor dan juga sumbu minor. Seperti pada gambar di samping, persamaannya adalah PM kuadrat per A kuadrat ditambah PL kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan ketentuan A ini adalah panjang sumbu semi mayor dan B adalah panjang sumbu semi minor.
Persamaan tersebut kita uraikan sehingga menghasilkan hasil berikut ini. Yang dimana M1X dikurang L1X ditambah N2 kuadrat per A kuadrat ditambah L1X dikurang M1Y ditambah N1 kuadrat per B kuadrat sama dengan L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat. Dengan begitu, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat. Dengan panjang sumbu mayornya adalah 2A. Dan panjang sumbu minornya adalah 2B. Titik pusatnya adalah titik potong persamaan mayor dan juga minor. Karena persamaan garis sumbu mayor tersebut, maka dari persamaan tersebut, kita dapat menentukan titik pusatnya. Seperti yang ada pada gambar ini. Dan misalnya titik fokusnya itu dinyatakan dalam alfa, beta. Maka jarak sumbu minor adalah A dikali E. Sesuai pada gambar di bawahnya. Dan jarak pada titik alfa, beta di sumbu mayor sebagai berikut. Selanjutnya adalah garis direktrik. Misalnya X, Y adalah sembarang titik pada garis direktrik. Maka jarak titiknya dari sumbu minor adalah selalu A per E. Maka persamaan tersebut adalah M1X dikurang L1Y ditambah N per akar 1 L1 kuadrat ditambah M1 kuadrat sama dengan plus minus A per Y. Sehingga kita dapat menentukan rumusnya sebagai berikut. Rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah A HXY ditambah 2GX ditambah 2FY ditambah C sama dengan 0. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di bentuk umum elips. Sebagaimana yang kita ketahui, persamaan umum elips adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Dan ada juga persamaan elips, di mana X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh A sama dengan B kuadrat, B sama dengan A kuadrat, C sama dengan min 2B kuadrat dikali P kuadrat, D sama dengan min 2A kuadrat dikali Q kuadrat, dan E sama dengan B kuadrat dikali P kuadrat ditambah A kuadrat dikali Q kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat. Dengan ketentuan A lebih besar daripada B. Sekarang kita masuk di unsur-unsurnya. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, kita ketahui bahwa koordinator titik puncaknya berada di A1, di mana titik koordinatnya adalah A ditambah P, Q, dan A2 berada pada min A ditambah P, Q, B1 berada pada P, B ditambah Q, dan B2 berada pada P, min B ditambah Q. Panjang sumbu mayornya adalah 2B dan panjang sumbu minornya adalah 2A. Titik fokusnya berada di F1 dan juga F2. Kalau pada gambar berada di titik P dan titik O, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Dan nilai eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per B. Persamaan garis direktris adalah Y sama dengan B kuadrat per C ditambah Q, dan Y sama dengan min B kuadrat per C ditambah Q. Dengan panjang latus rektrumnya adalah 2A kuadrat per B. Nah, sekarang kita masuk di kedudukan titik dan garis terhadap elips. Yang pertama kita cari kedudukan titiknya.
Misalnya, jika diketahui persamaan umum elips, dan kita harus mencari apakah titik itu berada di dalam kurva elips, apakah berada di kurva elips, atau di luar kurva elips. Dan untuk menentukan titik tersebut, ada 3 kasus. Yang pertama, jika titik terletak di dalam kurva elips, maka persamaan umum elips itu lebih kecil daripada 1. Jika titik terletak di kurva elips, maka persamaan umum elips itu sama dengan 1. Jika titik terletak di luar kurva elips, maka persamaan umum elips itu lebih besar daripada 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Selanjutnya kita masuk di persamaan kedudukan garis terhadap elips. Nah, kita telah ketahui persamaan umum elips. Dan bagaimana cara menentukan persamaan jika garisnya itu sama dengan persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jika Y sama dengan MX ditambah C, maka kita dapat substitusi bahwa X kuadrat per A kuadrat ditambah MX ditambah C kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di mana yang merupakan koordinat dari variabel X? Selanjutnya, untuk menentukan apakah garis lurus tersebut memotong kurva atau menyinggung kurva, bahkan tidak menyentuh kurva, maka dapat kita bagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, jika garis memotong kurva, maka D itu sama dengan lebih besar daripada 0. Jika garis menyinggung kurva, maka D itu harus sama dengan 0. Jika garis tidak menyentuh kurva, maka D itu harus lebih kecil daripada 0. Nah, jika garis Y sama dengan MX ditambah C menyinggung kurva elips, pada persamaan umumnya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat, maka garis singgung kurva elips itu terdapat pada persamaan di bawah ini. Hal ini berarti C itu lebih kecil sama dengan min B, atau C lebih besar sama dengan B. Jika gradien garisnya diketahui, maka nilai C dapat dihentikan. Jika gradien garis menuju tak hingga, maka garis singgungnya adalah limit M menuju tak hingga 1 per K, di mana ini merupakan garis vertikal. Sekarang kita masuk di persamaan garis singgung elips. Nah, apa hubungan garis pada elips? Berikut ini ada langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap elips. Yang pertama, kita substitusikan dulu persamaan garis lurus dengan persamaan elips sehingga memperoleh persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita menentukan nilai diskriminan dari hasil persamaan kuadrat yang kita peroleh. Setelah itu kita menyimpulkan hasilnya. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil diskriminan yang telah dihitung pada poin kedua. Nah, bagaimana cara menentukan hubungan garis dengan elips? Misalnya pada persamaan umum garis dan juga persamaan umum elips, kita substitusikan kedua persamaan tersebut menjadi PK baru. Misalnya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dapat kita nyatakan, jika D lebih kecil daripada 0, maka garis tidak akan memotong elips. Jika D sama dengan 0, maka garis akan memotong satu titik elips. Jika D lebih besar daripada 0, maka garis akan memotong 2 titik elips. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan garis pada elips di suatu titik di elips? Nah, pada tabel tersebut kita dapat membedakan antara persamaan elips dan persamaan garis singgung, di mana persamaan elips adalah X kuadrat dan pada persamaan garis singgung itu adalah X1 dikali X.
dan juga Y kuadrat pada persamaan elips, itu di persamaan garis singgung adalah Y1 dikali Y. Hanya itu yang membedakan antara persamaan elips dan persamaan garis singgung. Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung pada elips di suatu titik di luar elips? Mari kita simak contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung, di mana persamaannya itu adalah X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Melalui titik P, di mana titik koordinatnya adalah 2,7. Tentukan pula titik singgungnya. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Pada titik 2,7 terletak di luar elips. Mengapa? Karena 2 kuadrat per 10, karena 2 kuadrat per 100 ditambah 7 kuadrat per 25 dikurang 1, itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, di mana 1 lebih besar daripada 0. Nah, jika 1 lebih besar daripada 0, maka titik akan terletak di luar elips. Nah, jika X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Dimana pada contoh soal sebelumnya, itu adalah X dikali 2 per 100 ditambah Y dikali 7 per 25 sama dengan 1. Berarti Y sama dengan min 1 per 14 X ditambah 25 per 7. Selain itu, pada persamaan umum elips, di mana X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Pada sebelumnya kita ketahui bahwa Y sama dengan min 1 per 14X ditambah 25 per 7. Maka X kuadrat per 100 ditambah min 1 per 14X ditambah 25 per 7 kuadrat per 25 sama dengan 1. Sehingga dapat kita peroleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 48 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 8 dan juga X sama dengan min 6. Nah, untuk X sama dengan 8, maka Y-nya itu sama dengan min 1 per 14 dikali 8 ditambah 25 per 7 sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 6, maka Y-nya itu sama dengan min 1 per 14 dikali min 6 ditambah 25 per 7 sama dengan 4. Nah, berarti kita dapat menentukan titik singgungnya, di mana 8,3 dan juga min 6,4. Nah, mari kita buktikan bersama-sama, di mana X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat itu sama dengan 1. Setelah kita ketahui nilai X1 sama dengan 8 dan juga Y1 sama dengan 3. Jadi 8X per 100 ditambah 3Y per 25 sama dengan 1. Jika kita sederhanakan, maka 2X ditambah 3Y dikurang 25 sama dengan 0. Pada titik yang kedua, di mana min 16X per 100 ditambah 4Y per 25 sama dengan 1. Jika kita sederhanakan, maka 3X ditambah 8Y dikurang 50 sama dengan 0. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, dapat kita simpulkan bagaimana persamaan garis singgung dengan gradien M pada elips. Jika X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Jika X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan berikut ini, di mana MX plus minus akar A kuadrat per B kuadrat dikali M kuadrat. Dan seterusnya.
Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan pada penulisan kata, mohon dimaafkan. Karena saya ini hanya seorang pelajar yang masih ingin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.